Selamat datang semuanya. Sebuah revolusi senyap sedang terjadi di dunia tenaga nuklir. Para ilmuwan dan insinyur kini beralih ke thorium, sebuah elemen yang dulu terabaikan, sebagai dasar untuk generasi baru reaktor nuklir. Desain ini menjanjikan keamanan yang lebih baik, efisiensi yang lebih tinggi, dan hampir kebal terhadap risiko kebocoran. Dengan meningkatnya permintaan energi global dan sorotan terhadap bahan bakar fosil, dorongan menuju reaktor thorium semakin menguat. Tapi, seberapa dekat kita untuk melihat reaktor-reaktor ini menjadi bagian dari jaringan listrik sehari-hari? Reaktor thorium menggunakan thorium-232 sebagai sumber bahan bakar utamanya. Tidak seperti reaktor uranium yang memerlukan pengayaan, thorium secara alami subur. Ini berarti thorium dapat menyerap neutron dan berubah menjadi uranium-233. Bahan fisil yang dapat mempertahankan reaksi berantai nuklir. Prosesnya dimulai dengan memasukkan thorium ke dalam campuran garam cair yang berfungsi sebagai pembawa bahan bakar dan pendingin. Desain ini menghilangkan kebutuhan akan penahanan bertekanan tinggi, mengurangi risiko kegagalan ledakan. Dalam sebagian besar desain thorium modern, reaktor beroperasi menggunakan siklus bahan bakar garam cair. Bahan bakarnya tidak dalam bentuk batang padat, tetapi dilarutkan dalam campuran garam cair panas. Ini memungkinkan sistem beroperasi pada tekanan normal sambil mencapai suhu yang sangat tinggi. Panas dari reaktor dipindahkan langsung ke sirkuit sekunder yang dapat menggerakkan turbin atau penukar panas untuk menghasilkan listrik. Tidak ada batang bahan bakar padat juga menghilangkan banyak kegagalan struktural yang terlihat pada reaktor berbasis uranium tradisional. Salah satu konsep paling canggih adalah reaktor thorium cair fluorida. Dalam pengaturan ini, thorium dicampur dengan garam litium dan berilium fluorida, lalu dipanaskan hingga lebih dari 600 derajat Celcius. Neutron dari sedikit pasokan awal bahan fisil, seringkali uranium-235 atau plutonium, memulai reaksi. Setelah thorium menyerap neutron ini dan menjadi uranium-233, ia mempertahankan reaksi berantai secara mandiri. Reaktor kemudian dapat terus beroperasi hanya dengan thorium dengan masukan eksternal yang minimal. Jadi, reaktor garam cair itu aman secara alami karena sifat ekspansi termalnya. Kalau reaktornya mulai terlalu panas, garamnya akan memuai. Ini mengurangi kerapatan bahan fisil dan secara alami memperlambat reaksinya. Mekanisme keamanan pasif ini menghilangkan kebutuhan akan sistem pemadaman darurat yang rumit. Selain itu, banyak desain menyertakan sumbat beku di dasar inti. Jika listrik padam atau sistem terlalu panas, sumbatnya meleleh dan menawarkan bahan tertangki bikin pasif, mengenfasing reaksi states. Tidak seperti reaktor uranium, sistem thorium menghasilkan jauh lebih sedikit limbah nuklir berumur panjang. Sebagian besar produk sampingan meluruh dalam beberapa ratus tahun, bukan ribuan. Beberapa desain bahkan memungkinkan pemrosesan ulang bahan bakar secara terus-menerus saat reaktor beroperasi. Ini berarti produk fisi yang tidak diinginkan dapat disaring sementara bahan yang dapat digunakan tetap dalam siklus. Ini menciptakan siklus balance yang lebih bersih dan lebih berkelanjutan, yang secara drastis mengurangi penyimpan jangkauan. Keuntungan lainnya adalah risiko proliferasi yang rendah. Uranium-233 secara teknis bisa digunakan untuk senjata, tapi selalu terkontaminasi dengan uranium-232. Isotop ini memancarkan radiasi gamma kuat yang membuat penanganan dan pembuatan senjata menjadi sangat sulit. Radiasi ini juga merusak elektronik dan bahan peledak, sehingga tidak cocok untuk penggunaan militer. Fitur ini membuat reaktor thorium menjadi pilihan yang buruk bagi kelompok manapun yang ingin menggunakan kembali bahan nuklir untuk senjata. Desain reaktor garam cair yang ringkas memungkinkan perakitan di pabrik dan penerapan modular. Sistem ini dapat dibangun di lokasi di luar pabrik dan dikirim ke titik instalasi, sangat mengurangi waktu dan biaya konstruksi. Setiap modul dapat beroperasi secara mandiri atau dihubungkan dengan modul lain untuk kebutuhan daya yang lebih besar. Perawatan juga disederhanakan karena bahan bakar cair yang dapat dikuras dan diproses ulang tanpa membongkar inti reaktor. Selain untuk pembangkit listrik,
reaktor thorium bisa menyediakan panas bersuhu tinggi untuk proses industri. Contohnya, produksi hidrogen, desalinasi, dan manufaktur kimia. Kemampuan mereka untuk menghasilkan panas yang stabil dan bisa diatur, membuat reaktor ini menarik bagi sektor-sektor yang saat ini masih bergantung pada bahan bakar fosil. Dengan mengintegrasikan ke dalam proses-proses ini, sistem thorium bisa mengurangi emisi di seluruh industri, bukan hanya sektor kelistrikan. Banyak desain menampilkan pemantauan online berkelanjutan dan sistem regulasi otonom. Sensor di dalam reaktor melacak suhu, laju aliran, dan aktivitas neutron secara real-time. Algoritma dapat menyesuaikan katup aliran atau memulai pendinginan darurat tanpa campur tangan manusia. Tingkat otomatisasi ini meningkatkan keamanan operasional dan memungkinkan lebih sedikit personel untuk menjalankan setiap lokasi. Dengan kemampuan akses jarak jauh, beriswa dapat mengawasi beberapa reaktor dari pusat. Pengembangan reaktor thorium bergantung pada beberapa teknologi utama yang mencapai kematangan. Ini termasuk material tahan korosi untuk lingkungan garam cair, teknik pemrosesan bahan bakar presisi, dan sistem konversi panas ke daya yang dapat diskalakan. Fasilitas penelitian dan perusahaan swasta secara aktif mengerjakan prototipe. Jika sistem ini dapat memenuhi persetujuan peraturan dan menunjukkan efektivitas biaya, versi luas dapat dimulai berikutnya. Seiring teknologi thorium mendapat perhatian, beberapa peneliti percaya ini bisa mengarah pada pergeseran besar dalam kebijakan energi global. Negara-negara tanpa akses ke sumber daya uranium tradisional mungkin menganggap thorium lebih menarik karena ketersediaannya yang lebih luas. Thorium lebih melimpah di kerak bumi daripada uranium dan dapat ditemukan di banyak wilayah yang saat ini bergantung pada impor energi. Jika reaktor thorium menjadi layak, itu bisa mengubah ketergantungan energi internasional dan memungkinkan lebih banyak negara untuk mencapai kemandirian energi. Dalam jangka panjang, reaktor thorium juga dapat berkontribusi pada pengembangan sistem tenaga off-grid. Fitur keselamatan dan bentuknya yang ringkas menjadikan mereka kandidat potensial untuk digunakan di daerah terpencil, komunitas pulau, dan bahkan di platform bergerak. Beberapa konsep mengeksplorasi gagasan pembangkit listrik thorium yang dapat digunakan dengan cepat sebagai respons terhadap zona bencana atau krisis kemanusiaan. Reaktor skala kecil ini dapat menyediakan listrik yang andal dan air bersih di daerah yang jauh dari infrastruktur tradisional. Desain spekulatif juga membayangkan penggunaan reaktor thorium di luar angkasa. Misi masa depan ke bulan atau Mars mungkin memerlukan sumber daya yang stabil yang dapat beroperasi selama bertahun-tahun tanpa pasokan ulang. Reaktor thorium garam cair dapat menyediakan daya berkelanjutan untuk habitat, laboratorium, dan sistem pendukung kehidupan di lingkungan terpencil. Keamanan alami dari desainnya membuatnya lebih cocok untuk aplikasi luar angkasa jangka panjang, di mana pilihan pemeliharaan dan perbaikan cukup terbatas. Kemungkinan lainnya adalah menggabungkan reaktor thorium dengan teknologi canggih lainnya. Misalnya, mereka bisa bekerja bersama sistem penangkap udara langsung untuk menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer, menggunakan panas dan listrik yang mereka hasilkan. Mereka juga dapat mendukung produksi bahan bakar sintetis dengan memberi daya pada elektrolisis dan reaktor kimia di fasilitas yang menghasilkan bahan bakar penerbangan bersih atau amonia untuk pertanian. Kombinasi ini dapat menciptakan sistem terintegrasi yang mengatasi berbagai tantangan global sekaligus. Pada akhirnya, reaktor thorium lebih dari sekadar peningkatan teknis. Ini adalah pendekatan baru dalam pemikiran nuklir yang mengutamakan keamanan, efisiensi, dan kemampuan beradaptasi. Apakah mereka akan menjadi sumber listrik utama di masa depan atau tetap menjadi teknologi khusus, akan bergantung pada ekonomi, regulasi, dan kepercayaan. Namun, jika janjinya terwujud, reaktor thorium dapat membantu mengantarkan era baru energi bersih dan tangguh di seluruh dunia. Saat kita melihat ke dekade berikutnya, reaktor thorium menonjol sebagai pesaing serius untuk inovasi energi global. Mereka menawarkan potensi energi bersih dan stabil tanpa banyak bahaya dan kerumitan politik yang terkait dengan sistem nuklir lama.
Jika gelombang pengembangan saat ini berlanjut, kita mungkin akan melihat pembangkit thorium skala besar pertama beroperasi sebelum tahun 2035. Apakah mereka akan menjadi tulang punggung energi masa depan atau tidak, tergantung pada kemauan politik, skala ekonomi, dan keberhasilan ilmiah yang berkelanjutan. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka, komentar, dan berlangganan.